Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di bulan puasa Ramadan pada tahun 2026 Masehi. Yang selanjutnya, semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa sekalian, kita sudah sampai beberapa hari puasa. Kita sudah mengetahui bahwa kewajiban ini sebagaimana merujuk ke ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Ini satu kewajiban yang juga sebelum umat Nabi Muhammad itu juga ada kewajiban berpuasa. Di tafsir disebutkan bahwa sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu puasa tiap bulan 3 hari, tetapi untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan 1 bulan penuh supaya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam pendidikan tentu perintah ini sudah terkandung bahwa ada contoh dari umat-umat sebelumnya, dan itu menjadikan suatu pembelajaran bagi kita sekalian, dan untuk sempurnanya kita bisa mempelajari dari umat-umat yang terdahulu. Kalau dalam hal ini kita bisa membaca hadis-hadis yang bisa menerangkan untuk masalah puasa. Oleh karena itu, di dalam model yang semacam ini, kami dari Fakultas MIPA Unisma itu di jurusan biologi khususnya mempelajari tentang alam. Sama pula bahwa kegiatan kita berkenaan dengan alam itu juga banyak ditunjukkan oleh Al-Quran.
Sebagaimana kita sudah memahami atau mengetahui banyak tentang lingkungan itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 itu telah memberi pelajaran kepada kita bahwa banyak kerusakan di alam ini, di darat dan di laut, itu disebabkan oleh tangan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini juga suatu pembelajaran, dan tepatnya itu ada di surat Ar-Rum. Ar-Rum itu Romawi ya. Itu banyak pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Tetapi dalam hal ini penting adalah ayat selanjutnya bagi kita sebagai satu petunjuk, yaitu Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ini di tafsir juga banyak dijelaskan tentang masa lalu ya. Kalau tadi puasa itu adalah ditunjukkan untuk kewajiban, itu juga diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu. Nah, di sini itu apabila melihat kerusakan itu, supaya kita lihat, adakanlah perjalanan di muka bumi. Nah, ini kami artikan bisa juga sebagai satu kurikulum gitu ya, bahwa anak-anak didik untuk pendidikan lingkungan itu harus berjalan di muka bumi. Mungkin kalau sekarang itu adalah praktikum gitu, atau studi tour, atau studi lapang gitu ya. Bahwa ada masyarakat zaman dahulu itu yang memang tidak percaya gitu ya. Dan persoalan ini bagi kita tidak bisa dipaksakan. Kita saja dalam proses pendidikan itu apa yang kemudian dilihat, apa yang didengarkan, memberi pengalaman itu kadang-kadang cuma tidak sampai 50% diterima oleh anak didik. Tetapi bahwa bila Al-Quran menunjukkan itu Kul siru fil ardi, maka ada semacam keharusan bahwa untuk memahami apa-apa kerusakan di muka bumi itu perlu untuk melihat, untuk bisa datang. Misalnya sekarang isu-isu lingkungan yang ada di Sumatera yang telah dipelajari itu
ada disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Nah, ini pertanyaannya, apakah kemudian mereka dulu itu tidak mempelajari sebelumnya, padahal sudah ada instrumen AMDAL misalnya. Maka dengan adanya ayat ini yang juga menunjukkan pengalaman masyarakat masa lalu untuk bisa kita bertindak secara sempurna. Nah, oleh karena itu di dalam momen puasa ini mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Al-Quran atau ajaran-ajaran Islam di Al-Quran dan hadis dan para ulama itu bisa memberikan peningkatan ketakwaan, baik itu ibadah secara mahdhah maupun ghairu mahdhah, juga termasuk bagi kami yang ada di lingkungan itu untuk bisa memberi pengetahuan, memberi pelajaran, memberi pengalaman kepada generasi muda supaya kita akhirnya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian pelajaran yang bisa kami kaji dari kewajiban kita berpuasa dengan juga skop kami di jurusan biologi FMIPA Unisma, agar kita sampai juga menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, apabila ada keterangan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.